Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitab hadis, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa jalika ala sayyidina wa syafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh pengurus PKN Masjid Asri yang saya muliakan dan tuan-tuan guru, orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan yang ke-9 tahun 1446 Hijriah kita masih diberikan Islam dan juga tak kalah penting. Lupa kita dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah, janjinya azab pedih. Allah mengazab itu bukan berarti nikmatnya dikuranginya, jabatan dihilangkan, yang belum tentu juga. Kenapa? Semakin banyak nikmat, semakin lalai dan lupa kepada Allah, itu azab yang pedih. Istidrak namanya. Nah, jadi banyak orang yang semakin banyak diberikan nikmat, tapi dia lupa siapa yang memberikan nikmat itu. Banyak orang yang diuji dengan kesusahan dan kemiskinan, tetapi malah dia lebih dekat kepada Allah. Makanya kalau kita diuji Allah dengan sakit, demam tinggi, demam panas, kita zikir aja dulu kita itu. La ilaha illallah, astagfirullah, la haula wala quwwata, demam gitu. Artinya apa? Ketika diberikan Allah sedikit penyakit, ingat kita sama Allah, berzikir kita kepada Allah. Tapi ketika kita diberikan nikmat yang banyak, sekalian dia bilang alhamdulillah. Habis itu udah gak ada lagi zikirnya. Alhamdulillah ya Allah, katanya. Syukur kau berikan. Kencang pak alhamdulillahnya. Kenapa? Karena banyak dapatnya. Tapi kalau dapatnya sedikit, ya alhamdulillah lah daripada enggak. Rujuk pula lagi dia. Padahal semua nikmat itu datangnya dari Allah. Yang maunya kencang juga walaupun sedikit alhamdulillahnya kan gitu kan. Tapi kadang-kadang beda nikmat, beda yang diucapkan. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal di muka bumi Allah ini gitu. Allah itu sedikit kali minta sama kita. Enggak ada banyak Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita sholat 5 waktu, Allah kasih waktu 24 jam. 24 jam dari pagi sampai pagi lagi 24 jam. Apa kata Allah? Yang wajib sholatmu 5 kali. Kalaulah kita berjamaah, katakan 10 menit atau 12 menit berjamaah sholat, itu berjamaah Pak. Kalau di rumah nggak yakin saya sampai 12 menit. Ya kan? Kalau sholat zuhur yang Bapak baca sabbihi isma rabbika berat itu, berat. Nah, paling-paling qul ya, qul huwallah, qul falaq, qul binas, pokoknya 4 qul itu aja lah. Nah, kenapa? Karena kita modelnya kalau sendiri-sendiri jarang lama itu. Nah, jadi kata Allah 4 kali, 5 kali kalau udah 12 menit berarti kan 1 jam cuma yang wajib. 24 jam itu cuma 1 jam kata Allah meminta kau menjaga diri kepada yang wajib. Itu pun banyak rakyat sholat. Banyak rakyat sholat. Malu gak kita sama Allah? Sementara kata Allah, aku gak pernah mengabaikanmu selama hidup ini. Aku gak pernah melupakanmu kata Allah. Bahkan nikmat gak pernah berhenti memberikan kepadamu. Karena kalau sempat nikmat bernapas berhenti, hidup kita ini apa? Hidup nih, jangan kita menganggap hidup kita itu lama lagi. Enggak. Hidup sama mati kita ini beriringan. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Gak percaya Bapak? Ketika kita hirup napas kita, hidup kita, kalau kita keluarkan gak naik lagi, masuk lagi, mati ya. Keluar napas, kalau masuk lagi ya, berarti kan mati. Di keluar masuk napas itu, makanya kalau dalam ilmu tasawuf Allahu
ingat terus sama Allah gitu deh. Nah, jadi artinya apa? Hidup dan mati selalu bergantian. Kalau kita tidak lagi terhirup udara itu, kata Allah, stop, jangan masuk, maka kita meninggal dunia. Itu pun kadang nggak sadar kita. Apa kata Allah? Kasih nikmat banyak, suruh sholat 1 hari 1 malam 24 jam, itu cuma 1 jam aja, 1 jam aja. Yang wajib cerita kita yang beda sama yang sunnah. Kalau tarawih nanti beda lagi. Nah, sini berapa Pak kalau tarawihnya? 11. Cepat dulu. 23 berapa lama sih kita gitu kan? 1 jam cuma kata Allah, 24 jam waktu 1. Sedekah, zakat sama. Kita dikasih Allah uang 100%, Allah cuma minta berapa zakat? 2,5%. 2,5%. Kalau ada uang kita 100 juta, 2 juta setengah kan diminta Allah yang wajib. Yang lain kita silakan menikmati kalau mau sedekah, sudah silakan. Tapi yang wajib kamu keluarkan 2,5 juta dari 100 juta. Kan sedikit kali kalau orang minta. Banyak orang tak bercakap. Banyak orang tak bercakap. Itulah yang sebenarnya sudah cerita kita kan yang wajib nih. Sama dengan puasa. Puasa dalam 12 bulan kata Allah, aku minta kau menahan dirimu 1 bulan aja. Itu pun siang saja kamu gak makan, malam silahkan kamu makan. Tapi yang 1 bulan ini agak percaya Bapak, pikirlah keluar sana sudah banyak yang merokok di jalan. Udah banyak Pak yang warung buka di jalan. Islam yang jualan Islam. Artinya apa? Allah hanya meminta sedikit, tetapi kita banyak lalai, kita banyak lupa. Wajar kata Allah, ajarku pedih nanti ketika engkau sudah diberikan nikmat, tapi kau tidak bersyukurinya, engkau tidak sabar terhadap nikmatku. Azabku sangat pedih kata Allah, dan diancam sama Allah. Tak sedikit Pak jemaah yang dirahmati Allah hari ini kita lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, padahal nikmat Allah tak berhenti diberikannya kepada kita. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang hadir ini bersyukur betul ketika kita duduk di sini, niatkan nama itu iktikaf, ke hajar masjid sunatan lillahi taala, sengaja aku ya Allah duduk sejenak beriktikaf di masjid ini karena Engkau. Maka kita akan dapat nilai ibadah iktikaf, kita akan dapat nilai ibadah majelis taklim, kita akan dapat ibadah bersilaturahim. Banyak banyak nilai hari ini yang dapat Allah berikan kepada kita kalau memang ikhlas. Syaratnya ikhlas. Ada yang banyak orang ibadah tidak ikhlas? Ada. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin kata Allah. Kami tidak menyuruh kamu beribadah kecuali ikhlas mengharap ridho kami kata Allah. Duduk dia kan? Duduk. Ngaji. Kenapa ngaji? Yalah, bawakan pengurus baru. Masa nggak ngaji? Dipecat jadi pengurus, tak ngaji lagi. Apa kira-kira dia? Ikhlas enggak? Enggak. Jadi mau dipecat mau pengurus mau nggak pengurus ya ngaji, karena emang kewajiban kita ngaji. Mau pengurus nggak pengurus ya jamaah. Itu dia. Jangan ada yang lain. Kalau ibadah ada sebab yang lain nanti di hadapan Allah jauh kita. Gak ada apa-apa. Aku hidup ini disuruh Allah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kata Allah. Tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali ibadah kata Allah kepada. Tidak ada yang lain. Jadi setiap ibadah hanya ke masjid aja bukan. Makna ibadah itu kan luas. Ketika Bapak berangkat kerja di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bergerak menuju ke pekerjaan itu ibadah. Lalu bekerja tidak melakukan satu kemaksiatan, pulang ke rumah itu ibadah. Pekerjaan itu ibadah. Apalagi bahkan kita mau makan saja ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ibadah. Bahkan mau tidur aja Bismillahirrahmanirrahim. Itu ibadah. Ibu masak itu ibadah. Bahkan paling besar pahala masak itu
masak dan mengurus keluarga itu besar kali pahalanya. Seorang sahabat perempuan, ya Rasulullah, protes dia sama Rasul, laki-laki nakal ya Rasulullah, ada jihad fisabilillah, perang misalnya Allah tanpa dihisab, mereka akan masuk surga, pahalanya tak ternilai. Kami perempuan mana ya Rasulullah? Nah, ini apa kata Rasulullah? Ketika kamu mengurus keluargamu, mengharap ridho Allah, bukan yang lain-lain, maka pahalamu seperti jihad di jalan Allah. Tapi bu, jangan digabung sama sambil merepet. Itu aja masalahnya. Kadang-kadang disitu kenanya mengurus anak, berserahan rumah merepet, bersih juga tapi merepet jalan terus. Itu yang buat hilang nilai ibadahnya. Masa ibu sudah capek, masa ini paling capek di bulan Ramadan ini gak tanggung-tanggung, makanya pada pulang semua ini ibu capek. Belum kita capek gitu kan, udah capek masak nggak dimakan, lah sama laki sama anak merepet lagi. Aku udah capek ya cari sayur tahap apa lagi, udah aku masak, kalian tinggal makan tuh panjang, tahu lah panjangnya antara masak sama merepetnya gitu. Hilang nanti pahalanya. Iya, berarti seakan-akan kita nggak ikhlas. Ikhlasnya Ustaz, ikhlas nggak bisa diucapkan. Ketika ada kekesalan setelah melakukan satu perbuatan, itu nggak ikhlas saja. Ada kekesalan dalam diri kita melakukan satu perbuatan, itu nggak ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu kan punya tingkatan. Ada tingkatan yang ikhlas itu. Kalau yang nggak ikhlas jelas mengharapkan balasan. Contoh ibu masak kolak nih, sore-sore masak kolak pisang ya kan, udah tuh ibu bagi ke jiran tetangga, ibu cari gitu tetangga, udah mau dipulangkan ya mangkoknya, nggak usah lah katanya, nanti aja kata ibu dipulang. Nah, mangkok tadi nggak usah. Tiba-tiba besok 2 hari kemudian kawan kita di jiran tetangga kita dipulang dari kampung, dibawanya durian sama pulut, pas di depan muka ibu. Loh kan dari mana? Dari kampung. Baru dia mau dikolah nanti sama pulut. Mangkok kita masih di sana. Bayang-bayang juga nih kan, seperti kurang sedang lah nikolah durian kan gitu kan. Ternyata nggak dikasih sama ibu itu, bercakap hati kita memang hebat jiran gitu. Nah, di hati bercakap. Mangkokku padahal masih ada di situ. Aku semalam masih kolak pisang, tak dikasihnya lah. Pada nampak durian di depan mataku katanya. Dibuangnya pula, kulitnya juga rumahku katanya, sebelah rumah. Kesalahan. Ini namanya ibadahnya tidak ikhlas. Kolaknya semalam gak ada pahala. Kenapa? Dia mengharap balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Balasan orang lain. Ada tingkatan yang kedua, ikhlas. Kalau tadi jelas tidak ikhlas, kenapa? Mengharap balasan dari manusia. Kalau kita mengharap balasan dari manusia, pasti kecewa. Pasti kecewa. Kenapa? Manusia itu bukan tempat yang sanggup membalas. Sanggup kita membalas, bukan sanggup. Nah, yang bisa membalas itu kesempurnaan cuma Allah. Makanya kalau beribadah mengharap balasannya cuma dari Allah, jangan dari manusia. Itu satu contoh yang ikhlas. Ada yang ikhlas juga, Pak. Ikhlas tapi tingkatnya rendah. Apalah contohnya ikhlas tingkat rendah? Ada dasarnya, ada hadisnya. Barang siapa kata Rasulullah yang bersedekah, maka Allah akan memberkahkan umurnya, menambah rezekinya, dan terhindar dari bala. Ada hadisnya, itu sahih hadisnya. Orang yang bersedekah, umurnya berkah, panjang, berkah maksudnya kan? Nah, rezekinya bertambah, bala terhindar. Itu hadisnya sahih. Lalu dia berangkat begini, ya Allah, dengan sedekahku ini ya Allah, kan gitu kan? Mudah-mudahan ya Allah Kau hindarkan aku dari penyakit, berkah umurku ya Allah, tambah rezekiku.